Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada kita, dan dengan rahmatnya itu pula lah kita mengenal asal muasal kita sebagai sang khalifah di muka bumi ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para sahabat Taubi semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Wak Ngah, di edisi yang kedua. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, menceritakan, mengulas mengenai asal muasal manusia sang khalifah. Dalil yang menceritakan mengenai asal dan muasal kejadian manusia itu sebagai khalifah adalah berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berdasarkan dari dalil Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini, paling sedikit dapat kita ambil 3 hal yang insya Allah akan kita diskusikan. Bahagian yang pertama adalah sebagaimana firman Allah tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan berkehendak menjadikan sang khalifah di bumi. Dan tentunya di sini Allah Maha Kuasa, dan tentu dengan kehendaknya Dia mampu menjadikan apapun. Tetapi lagi-lagi Allah di sini sangatlah bermusyawarah dengan para malaikat-malaikatnya, dengan para manajemen ataupun manajerial yang ada di alam akhirat atau di alam surga. Dan tentunya setelah para malaikat berkumpul di alam akhirat atau di alam surga itu, Allah memberikan ilustrasi gambaran mengenai sang khalifah yang akan dijadikannya. Maka di situ Allah memberikan gambaran-gambaran ataupun sketsa mengenai Nabi Adam alaihissalam. Dari mana asal bahan baku atau materi dari Nabi Adam itu. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi Adam itu bahan materinya dari alam dunia, dari dunia ini dan juga dari alam akhirat. Dan begitu juga proses-proses pengerjaan Nabi Adam itu Allah jelaskan semuanya. Allah berikan ilustrasi kepada para penghuni alam akhirat atau alam surga lah kita bilang di sini ya. Nah, dan tentunya setelah Allah berikan
penjelasan-penjelasan, ilustrasi dan gambaran kepada para malaikat mengenai asal muasal Nabi Adam ini, maka dia memberikan satu kesempatan kepada para malaikat untuk menanggapi, memberikan respon mengenai apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat. Kemudian bahagian yang kedua, tentu para malaikat memberikan respon mengenai apa yang mereka lakukan di alam akhirat, di alam surga. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka para malaikat itu paham betul mengenai penduduk bumi di situ. Mereka paham bahwa sebelumnya ada makhluk yang Allah jadikan juga di bumi, dan mereka itu selalu melakukan kerusakan. Mereka selalu membuat keonaran. Mereka selalu menumpahkan darah di bumi. Itulah sebagai alasan para malaikat tadi dengan kata ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk lagi, padahal sebelumnya sudah ada makhluk yang tugas mereka itu adalah merusak alam semesta. Dan kemudian mereka bandingkan, mereka sebutkan dengan keadaan mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami selalu mensucikan namamu, memujimu selalu. Nah, di sini Allah tegaskan lagi bahwa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih paham dan aku maha tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata ketika para malaikat memberikan protes santun di sini ya, kepada Allah mengenai apa yang Allah kehendaki, amal apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan, maka tidak akan bisa menolong kita sebagai manusia. Tapi yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan seluruh makhluk Allah itu adalah rahmat-Nya. Nah, disinilah bahwasanya ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, maka si manusia berkewajiban untuk bermakrifat, mengenal dirinya kembali, asal muasal kejadian dia. Bahwasanya Allah memberikan satu aturan, Allah memberikan satu ilustrasi bahwasanya tujuan manusia itu adalah untuk mengenal Allah, untuk mengenal Dia yang telah menciptakan kita dengan berbagai proses-proses yang panjang. Berarti tugas kita sebagai manusia itu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari bahwasanya asal muasal manusia itu, manusia pertama, An-Nas, adalah dari alam akhirat, yaitu alam surga. Sedangkan manusia di situ adalah sebagai pelaku ataupun unsur. Kemudian khalifah itu adalah sebagai gelar atau tugas yang diberikan Allah untuk sebagai duta di bumi yang bertujuan, yang bermuara untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sahabat Taubi, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan paling sedikit pemahaman kita mengenai asal muasal kejadian kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian ini kepada para sahabat Taubi semuanya, dan kepada Allah saya minta ampun. Wallahu a'lam bishawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.